Anda kembali di Kompas Petang, saudara. Perempuan pendukung Rizik Syihab terlibat adu mulut dengan polisi wanita yang berjaga dalam sidang kasus kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adu mulut terjadi karena mereka mencoba menerobos masuk untuk mengikuti jalannya sidang. Sambil berteriak, perempuan yang mengaku kuasa hukum dari Rizik Syihab ini memaksa masuk ke dalam ruang sidang. Namun keduanya tak diperbolehkan masuk oleh polisi karena jumlah pengunjung dalam persidangan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Kericuhan ini terjadi pada pagi tadi saat sidang kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi yang bertugas tetap melarang pendukung Rizik Syihab masuk ke pengadilan guna mencegah potensi kerumunan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini hanya terbuka untuk kalangan terbatas, yakni mereka yang sedang mengurus berkas atau pegawai pengadilan. Pengamanan ketat terus dilakukan. Ada 1.788 personel gabungan TNI Polri yang dikerahkan untuk menjaga jalannya sidang. Kita berusaha secara berkualitas. Nah, kalau saya melihat sekarang untuk sementara ini kan sudah bagus audiovisualnya. Jadi barangkali supaya kita tidak terbuang-buang waktu saja, ini membuang waktu. Dalam persidangan, perdebatan antara kuasa hukum Rizik Syihab dengan jaksa penuntut umum terjadi. Tim kuasa hukum Rizik Syihab meminta agar jaksa penuntut umum tidak menyela saat tim kuasa hukum Rizik Syihab meminta hakim untuk kembali mengundur jalannya sidang. Namun jaksa tetap meminta agar sidang dengan agenda pembacaan eksepsi tetap dijalankan. Bagaimana tadi disampaikan di awal, terdakwa siap membacakan eksepsi atau nota keberatannya. Ntar dulu, jaksa penuntut umum, saudara ini giliran saya, 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 ini giliran saya. Saudara diam, saudara diam. Tertib lah ya. Dari tadi kita sudah tertib ini. Jangan dibikin tidak tertib. Penasihat hukum sebentar ya, Baik, masing-masing majelis. menahan diri kedua belah. Ternyata ada hambatan di persidangan karena adanya gangguan. Setelah beberapa kali sidang ditunda karena terdakwa Rizik Syihab dan tim kuasa hukum meminta agar Rizik Syihab dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan untuk menghadirkan Rizik Syihab di ruang sidang. Keputusan ini dilakukan salah satunya dengan pertimbangan kualitas jaringan internet yang membuat komunikasi selama jalannya sidang terhambat. Ketua Majelis Hakim memutuskan jika sidang akan dilanjutkan pada Jumat 26 Maret 2021. Maka permohonan penasihat 2 mencabut kembali penetapan nomor 221 Pecus garing 2021 tentang penetapan sidang secara online. 3 memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4 memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi yang memantau jalannya sidang Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat petang. Agi, Rizik Syihab sempat menolak membacakan eksepsinya secara virtual. Jadi betul akan dilanjutkan di hari Jumat dengan offline. Agi, seperti itu ya? Betul sekali Ibrahim dan juga saudara. Untuk persidangan Rizik Syihab dengan agenda pembacaan nota keberatan ini akan ditunda kembali dan baru akan dilakukan kembali pada hari Jumat mendatang, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2021 secara langsung, tidak online kembali. Tadi sebenarnya persidangan baru dimulai sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat setelah menjalani skors pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan rencana juga diagendakan akan dilakukan kembali pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tapi ternyata baru bisa dimulai kembali pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.
pada saat dimulainya sidang, tadi majelis hakim sudah meminta kepada kuasa hukum dari Rizik Syihab untuk membacakan nota keberatannya. Kemudian walaupun sebenarnya awalnya dari kuasa hukum Rizik Syihab ini menolak karena ingin secara langsung menghadirkan Rizik Syihab di ruang persidangan, tetapi tadi juga disampaikan oleh kuasa hukumnya boleh dibacakan hari ini secara online, tetapi hanya pokok-pokok perkaranya saja atau pokok-pokok gugatannya saja. Namun pada saat akan dibacakan oleh kuasa hukum Rizik Syihab, tiba-tiba Rizik Syihab ini langsung buka suara walaupun berada di Barreskrim Polri. Rizik Syihab menyampaikan kepada majelis hakim untuk meminta izin bahwa untuk penyampaian gugatan keberatannya atau permohonan keberatannya ini secara langsung, karena Rizik Syihab menilai bahwa ini bukanlah urusan ataupun perkara yang kecil karena ancaman hukumannya cukup lama kalau dianggap oleh Rizik Syihab. Kemudian juga kalau secara online ini dinilai tidak akan maksimal dalam penyampaian gugatan keberatannya. Kemudian selain itu juga Rizik Syihab menyampaikan kepada majelis hakim ingin dilaksanakan secara langsung dengan disertai dengan surat jaminan. Jaminan yang ditulis oleh Rizik Syihab ini kepada majelis hakim bahwa persidangan diminta untuk secara langsung dengan jaminannya tidak akan melanggar protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lain, dan juga mengikuti protokol kesehatan. Itu yang setidaknya disampaikan oleh Rizik Syihab kepada majelis hakim dengan memohon agar sidangnya ditunda dan dilakukan hari Jumat dengan langsung. Dengan begitu, tadi majelis hakim ini menyetujui bagaimana untuk pembacaan nota keberatannya ini akan dilakukan secara langsung. Kemudian tadi juga ada sedikit tidak diterima oleh jaksa penuntut umum, karena kalaupun misalnya dihadirkan secara langsung Rizik Syihab-nya, ini ditakutkan adanya pelanggaran protokol kesehatan kembali. Mengingat juga jaksa penuntut umum menilai bahwa Rizik Syihab ini memiliki partisipan maksud kami yang cukup banyak, sehingga jika nantinya dihadirkan langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ditakutkan adanya potensi kerumunan yang akan terjadi. Tetapi majelis hakim tadi menilai bahwa sudah ada jaminan yang disampaikan oleh pihak Rizik Syihab, jika nantinya jaminan yang telah disampaikan oleh Rizik Syihab karena menginginkan sidang secara langsung dilanggar oleh pihak Rizik Syihab, kedepannya ataupun nanti majelis hakim akan meninjau kembali dan tidak akan melakukan persidangan secara langsung kembali ataupun nanti akan kembali secara online. Sebenarnya ada 3 perkara Ibrahim dan juga saudara terkait dengan hal ini, pembacaan nota keberatannya. Ada perkara yang pertama kerumunan di Petamburan, kedua kerumunan di Megabendung, dan yang ketiga ialah terkait dengan berita bohong hasil swab PCR dari Rizik Syihab. Yang tadi telah disetujui oleh majelis hakim untuk dilakukan secara langsung pembacaan nota pembelaannya ialah pada 2 perkara, yang ini terkait dengan di Petamburan, kerumunan di Petamburan, yang kedua adalah di Megabendung. Untuk di kasus perkara yang ketiga, ini sedang dibahas oleh majelis hakim, apakah disetujui juga. Kalaupun disetujui, itu artinya berarti hari Jumat nanti akan dilakukan sidang secara langsung untuk pembacaan nota keberatannya secara langsung oleh pihak dari Rizik Syihab. Tentu walaupun ini nanti akan diundur ataupun akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Maret pukul 9, masih tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi juga kami tadi sempat berbincang ataupun sempat mewawancarai dari kuasa hukum Rizik Syihab. Sebenarnya apa poin penting yang akan disampaikan pada saat pembacaan nota keberatan dari pihak Rizik Syihab ataupun yang nanti akan dibaca oleh Rizik Syihab. Sebenarnya ada beberapa poin Ibrahim dan juga saudara. Yang pertama ialah Rizik Syihab tidak menerima jika gugatannya ini ataupun dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum menggunakan pasal 160 KUHP. Karena menurut Rizik Syihab atau menurut dari pihak Rizik Syihab, 160 ini hanya digunakan untuk pelanggaran kejahatan saja, bukan pelanggaran protokol kesehatan. Baik itu yang terjadi di Petamburan ataupun di Megabendung. Sedangkan jaksa penuntut umum ini mendakwakan Rizik Syihab untuk telah membuat kerumunan, bukan hanya kerumunan saja, tetapi juga menghasut masyarakat ataupun partisipannya untuk datang ke acara di Petamburan, yakni Maulid Nabi dan juga pernikahan putrinya, kemudian juga di Megabendung. Kemudian yang kedua ialah soal terkait dengan protokol kesehatan. Rizik Syihab menyampaikan bahwa protokol kesehatan itu telah selesai karena dirinya telah membayar 50 juta kepada Pemprov DKI Jakarta karena telah melanggar protokol kesehatan tersebut, sehingga ini dianggap selesai. Dan yang terakhir ya terkait dengan berita bohong hasil swab PCR-nya. Kalau dari pihak Rizik Syihab menyampaikan ini sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh Rizik Syihab sambil menunggu hasil swab PCR yang pada saat itu. Dan untuk saat ini juga kondisinya masih tetap ada pengamanan dari pihak kepolisian dan belum terlihat adanya partisipan yang akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nanti kita akan tunggu Ibrahim dan juga saudara, karena juga informasinya yang disampaikan oleh Rizik Syihab
nanti akan ada tambahan nota keberatannya terkait dengan perkara yang diterima oleh Rizik Syihab. Ibrahim. Baik, terima kasih Agi Kurnia Sandi yang memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih Agi untuk laporannya. Usai jeda kami kembali dengan informasi